Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, kenalin aku Rindu dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 2020. Nah, di sini aku mau menjelaskan salah satu soal di bidang teknik sipil, yaitu di mekanika rekayasa, yaitu metode Cross. Nah, mau tahu keseruan aku untuk menjelaskan soal ini? Kita langsung lihat aja. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Rindu. Di sini aku mau ngejelasin tentang soal yang diberikan oleh salah satu dosen kece di Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Saleh. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama lengkap aku Rindu Syabialisa, NIM 3 digit terakhir 024, dari kelas G1 jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan 2020. Oke, tanpa nunggu lama-lama lagi nih, kita lanjut ke soalnya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada sebuah soal dan disuruh hitung dan gambarkan bidang D, M, N dengan metode Cross. Nah, di sini udah ada gaya-gaya yang bekerja. Oke, mungkin langsung aja ya kita next ke pembahasan soalnya. Oke, langkah penyelesaian soal tersebut yaitu yang pertama, menentukan koefisien faktor distribusi. Oke, yang kedua, menentukan momen primer. Yang ketiga, menghitung reaksi tumpuan. Yang keempat, menghitung gaya lintang. Yang kelima, menghitung momen. Dan yang terakhir ada menghitung gaya normal. Oke, kalau udah tahu step-stepnya, kita bisa langsung ikutin per stepnya. Oke, yang pertama nih, menentukan koefisien faktor distribusi. Oke, yang pertama ini ada kekakuan. Ada tumpuan jepit-jepit dengan rumus 4EI per L. Tumpuan jepit sendi, yaitu rumusnya 3EI per L. Nah, EI sendiri itu nilainya 1. Oke, yang pertama kita tinjau nih di buhul B. Ada kekakuan BA karena dia tadi jepit-jepit, yaitu 4EI per L. L-nya sendiri 3, sehingga hasilnya 1,333. Oke, selanjutnya kekakuan BC itu sama rumusnya 4EI per L. Kita masukkan jaraknya 5,2 sehingga didapatkan 0,769. Nah, lanjut ke FDBA. Rumusnya yaitu kekakuan BA dibagi kekakuan BA plus kekakuan BC. Nah, dimasukkan angka-angkanya sehingga didapat FDBA yaitu 0,634. Selanjutnya ada FDBC, yaitu rumusnya kekakuan BC dibagi kekakuan BA plus kekakuan BC. Kekakuan BC sendiri 0,769 dari sini. Kekakuan BA 1,33 ditambah 0,769 yang merupakan kekakuan BC didapatkan hasil 0,366. Nah, hasil penjumlahan ini harus berjumlah 1. Oke, kalau belum 1 mungkin ada yang salah perhitungan ya. Oke, next. Oke, kita tinjau buhul C nih sekarang. Buhul C ada kekakuan BC yang rumusnya 4EI per L. L-nya masih sama, 5,2.
maka didapat 0,769. Lalu kekakuan CD 3 EI per L 3 EI per 3,4 didapat 0,882. Nah, lalu kita masuk ke FDBC, yaitu rumusnya kekakuan BC per kekakuan BC plus kekakuan CD. Nah, kita masukkan kekakuannya yang didapat dari sini dan dihasilkan FDBC sama dengan 0,466. Oke, yang terakhir ada FDCD dengan rumus kekakuan CD per kekakuan BC plus kekakuan CD. Nah, kita masukkan lalu didapat hasil 0,534. Nah, ini tadi hasilnya hasil penjumlahannya harus 1. Oke. Next, kita ke step selanjutnya, yaitu menentukan momen primer. Oke, kita tinjau satu persatu. Nah, yang pertama kita tinjau di batang AB. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya batang AB. Maka perhitungannya seperti ini. MAB itu sama dengan min P1 kali B kuadrat kali A per L kuadrat. Nah, kenapa min? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Nah, B sendiri yaitu 2 dan yang A yaitu 1. Sehingga didapat hasilnya yaitu min 15,111 kN/m. Nah, MBA sendiri yaitu rumusnya P1 kali A kuadrat kali B per L kuadrat. Nah, kita masukkan 34 dikali 1 kuadrat kali 2 per 3 kuadrat sama dengan 7,556 kN/m. Oke, selanjutnya untuk tinjau di batang BC. Ini dia gambarnya. Oke, sehingga didapat MCB yaitu rumusnya Q1 dikali L kuadrat per 12 ditambah P2 kali B kali A kuadrat per L kuadrat. Nah, Q1-nya ini 5 kN/m, untuk B-nya yaitu 2, untuk A sendiri yaitu 3,2. Nah, oke, kita masuk ke perhitungan. 5 dikali 5,2 kuadrat dibagi 12 ditambah, ya P2-nya ini ada 20 ya, kali 2 kali 3,2 kuadrat per 5,2 kuadrat. Hasilnya 26,415 kN/m. Lalu di MBC itu karena berlawanan arah jarum jam sehingga min yaitu min Q1 dikali L kuadrat per 12 min P2 dikali A kali B kuadrat per L kuadrat, sehingga dimasukkan angka-angkanya didapat hasilnya min 20,734 kN/m. Oke, next ke batang CD. Ya, ini gambarnya. Oke, untuk rumus MCD yaitu min Q2 kali L kuadrat per 12. Nilai Q sendiri yaitu 12. Nilai L-nya yaitu 3,4. Sehingga didapat hasilnya min 11,560. Dan untuk MDC sendiri rumusnya Q2 kali L kuadrat ini Q2 kali L kuadrat per 12 sehingga didapat 12 kali 3,4 kuadrat per 12 sama dengan 11,560 kN/m. Oke, next. Oke, kita dari perhitungan yang tadi kita masuk ke tabel cross. Kita hitung dan masukkan angka-angka tadi dan nantinya akan didapat M ujung dan M akhir untuk
melanjutkan perhitungan selanjutnya. Oke, next. Selanjutnya kita menghitung reaksi tumpuan, teman-teman. Nah, kita tinjau lagi nih per batangnya. Yang pertama batang AB, udah muncul nih gambarnya. Oke, dari tabel keras tadi diketahui MAB yaitu 9,903 kN, MBA 17,971 kN. Nah, langsung masuk ke perhitungannya, yaitu sigma MB sama dengan 0, yaitu RAV dikali L dikurang MAB dikurangi P1 kali B ditambah MBA. Oke, L-nya sendiri ini ada 1 ditambah 2 berarti 3, untuk B-nya sendiri yaitu 2. Sehingga didapatkan RAV sama dengan 13,375 kN. Arah gayanya ke atas karena dia plus. Oke, selanjutnya ada sigma MA min RBV dikali L. Kenapa min? Karena dia berlawanan arah jarum jam gayanya. Ditambah MBA ditambah P1 kali A dikurang MAB. Oke, L-nya tadi 3. Untuk A sendiri nilainya adalah 1, sehingga didapat RBV sama dengan 20,625 kN. Hasilnya plus sehingga arah gayanya ke atas. Oke, dari sigma MB dan sigma MA kita masuk ke check control dengan menghitung sigma KV sama dengan 0, yaitu menjumlahkan arah gaya yang searah. Nah, untuk yang ke atas ini ada RAV di sini dan RBV. Nah, arah gaya yang ke bawah itu ada P1, sehingga rumusnya RAV plus RBV dikurang P1 sama dengan 0. Kita masukkan hasil-hasilnya, lalu didapat 34 dikurang 34 sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 0. Nah, perhitungan ini sudah betul. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada batang BC. Oke, pertama-tama kita mungkin tulis dulu nih, ada MBC yang didapat dari tabel cross yaitu min 17,971 kN. Yang kedua ada MCB yaitu 22,926 kN. Nah, kalau kita tinjau dari gambar, ada gaya Q1 ke bawah, yaitu Q1 dikali L, hasilnya 26 kN. Oke, nah di sini ada sigma MC sama dengan 0, yaitu rumusnya RBV kali 5,2 dikurangi MBC dikurangi Q1 kali setengah L plus P2 kali D ditambah MCB sama dengan 0. Nah, dimasukkan nilai-nilainya sehingga didapat RBV 19,740 kN dan arah gayanya ke atas. Oke, lanjut ke sigma MC. Oke, sigma MC sama dengan 0 min RCV kali L ditambah MCB ditambah P2 kali C ditambah Q1 ditambah Q1 kali setengah L min MCB sama dengan 0. Dimasukkan nilai-nilainya sehingga didapat RCV sama dengan 26,260 kN. Arah gayanya ke atas karena nilainya plus. Oke, kita cek kontrol lagi untuk batang BC, yaitu sigma KV sama dengan 0. Arah gaya yang searah kita kelompokkan. Oke, di sini RBV dan RCV arah gayanya ke atas, maka plus. Dikurangi yang ke bawah ada Q1 dan P2, sehingga rumusnya RBV plus RCV dikurangi P2 plus Q1. Didapatkan P6
46 dikurangi 46 sama dengan 0, sehingga hasilnya 0 sama dengan 0. Maka perhitungan ini benar. Oke, next ke batang CD. Nah, di batang CD ini ada Q2. Q2 besar sama dengan Q2 kecil dikali L. 12 dikali 3,4 hasilnya 40,8 kN. Oke, di sini ada sigma MD sama dengan 0. Kita cari dengan RCV dikali jaraknya yaitu 3,4 dikurang MCD dikurang Q2 kali setengah L sama dengan 0. Nah, dimasukkan angka-angkanya sehingga didapat RCV sama dengan 92,286, maka RCV sama dengan 27,143. Nah, oke, ini typo ya teman-teman, ini C, ini C. Oke. Nah, untuk sigma MD sama dengan 0, min RDV kali L ditambah Q2 kali setengah L dikurang MCD sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya sehingga didapat RDV sama dengan 13,657. Harganya ke atas sehingga karena nilainya positif. Oke, kita harus cek kontrol lagi nih dengan sigma KV sama dengan 0. Harga yang ke atas ada RCV dan RDV berarti plus dikurangi harga yang ke bawah ada Q2 ya, sehingga hasilnya 40,8 dikurangi 40,8 sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0. Perhitungan ini benar. Oke, kita lanjut. Kita rekapitulasi perhitungan tadi sehingga didapat RAV yaitu 13,375 kN, RBV 20,625 plus 19,740 didapat 40,364 kN, RCV 26,260 plus 27,143 sehingga didapat 53,403 kN, dan yang terakhir ada RDV hasilnya 13,657 kN. Oke, next ke perhitungan selanjutnya yaitu gaya lintang. Oke, di sini kita tinjau pertama kali yaitu batang AB. Ini ada batang AB. Ada gaya RAV ke atas dan RBV ke atas. Oke, kita tinjau satu persatu. DA kiri yang sebelah sini maka hasilnya 0 kN. DA kanan ada RAV hasilnya 13,375 kN. DE kiri sama dengan DA kanan yaitu 13,375 kN. DE kanan yaitu DE kiri dikurang P1 yaitu 13,375 dikurangi 34 hasilnya min 20,265 kN. Lalu di DB kiri ada sama saja yaitu DE kanan hasilnya min 20,265 kN. Dan di DB kanan ada DB kiri ditambah RAV yaitu min 20,265, RBV gayanya ke atas maka plus 40,364 hasilnya 19,740 kN. Selanjutnya yang kedua ada batang BC. Nah, di batang BC kita harus tinjau satu-satu karena ini beban merata. Oke, yang pertama-tama kita buat dulu Qx sama dengan Q1 kali X. Q1-nya 5, maka 5X. Dan ada juga di sini ada Q1 yang hasilnya itu 16 kN dan Q2 yaitu 10 kN. Nah, pertama kita tinjau batang BF dulu. Nah, F itu sebenarnya ada di sini. Oke, ini F ya.
Sehingga rumusnya dx sama dengan dp kanan dikurang qx. dp kanan tadi 19,740 dikurang 5x. Maka kita tinjau sejarak x di kanan B di sini ya. Nah, itu x-nya harus lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 3,2. Nah, kita tinjau pertama x0, kedua x1, x2, dan x3,2. Didapatkan hasil-hasil berikut. Nah, hasil dari x yang 3,2 ini akan sama df kiri. Nah, df kiri sendiri nih kita hitung ya. dp kanan dikurang q1. Hasilnya 3,740 kN. Oke, untuk df kanan ada df kiri dikurangi P2, df kiri gayanya ke atas plus P2 ke bawah maka min. Didapat hasilnya min 16,620. Oke, next kita masih di perhitungan batang BC ada batang FC. Maka didapat dx sama dengan df kanan dikurang qx. Hasilnya min 16,620 min 5x. Ini kita tinjau sejarak x di kanan f, yaitu x harus lebih dari atau sama dengan 0, tapi kurang dari atau sama dengan 2. Oke, kita tinjau ada x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2. Nah, dari rumus ini kita masukkan x-nya, lalu didapatkan hasil ini. Lalu DC kiri akan sama perhitungan di X sama dengan 2, yaitu min 26,620 kN. Di DC kanan ada DC kiri ditambah RCV yang hasilnya 27,143. Oke, next. Batang CD. Nah, di batang CD ini ada gaya RCV ke atas, Q3 ke bawah, dan RDV ke atas. Nah, pertama-tama kita buat dulu Qx sama dengan Q2 dikali X yang hasilnya 12X, dan Q3 yang besar tadi itu dari Q2 dikali L, yaitu didapat 40,8 kN. Oke, untuk perhitungannya ada dx sama dengan dc kanan min qx, yaitu didapat 27,143 min 12x. Nah, ditinjau di titik C, x lebih dari atau sama dengan 0 dan x kurang dari atau sama dengan 3,4. Oke, kita tinjau x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3, x sama dengan 3,4, sehingga didapatkan hasil-hasil berikut. Oke, masuk ke perhitungan DD kiri sama dengan DC kanan dikurang DC kanan, yaitu hasilnya min 13 min 13,657 kN, sehingga DD kanan sama dengan DD kiri plus RDV, yaitu hasilnya 0. Maka perhitungannya benar. Oke, next. Menghitung momen. Yang pertama kita tinjau lagi ada batang AB. Pertama ada MA yaitu 9,903 kN, ME MA plus RAV kali 1, sehingga didapatkan hasil 23,728 kN, dan MB dengan rumus MA plus RAV kali 3 min P1 kali 2 didapatkan hasil min 17,971 kN. Oke, selanjutnya ada batang BC. Nah, di sini batang BC ada RBV, Q1, Q2, RCV. Nah, pertama ada batang BF. F-nya tadi ada di sini ya. Ini F. Oke, nah BF itu rumusnya MX sama dengan MB ditambah RBV kali X
dikurang Qx kali setengah X. Nah, sehingga didapat rumus Mx-nya min 17,971 plus 19,740X min 2,5 X kuadrat. Oke, ditinjau sejarak X, di kanan B dengan X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 3,2. Kita tinjau X0, X1, X2, X3,2 sehingga didapat hasil-hasil berikut. Nah, hasil di X3,2 akan sama dengan hasil di MF, yaitu 19,595. Oke, di sini lanjut masih di batang BC, ada batang FC. Nah, Qx-nya yaitu Q1 dikali X, yaitu 5X. Oke, Mx, rumus ya, Mb plus Rbv kali 3,2 plus X kurang Q1 kali 1,6 plus X min 4,2X min Qx kali setengah X. Didapatkan rumus 19,595 dikurang min 16,260X min 2,5 X kuadrat. Nah, ditinjau sejarak X di kanan B. Kita tinjau X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan yang terakhir X sama dengan 2. Sehingga didapat angka-angka berikut. Nah, hasil di X sama dengan 2 akan sama dengan hasil perhitungan MC, yaitu min 22,926 kN. Oke, yang terakhir ada batang CD. Di sini ada Q3, yaitu Q2 kali L. Hasilnya 40,8 kN. Nah, Qx-nya sendiri ini pakai Q2 dikali X sama dengan 12X. Oke, kita masuk ke perhitungan. Ini batang CD ya. Ini batang CD, mohon maaf. Kita ganti dulu biar gak keliru. Ini batang CD. Oke, di sini ada Mx sama dengan Mc plus Rcv dikalikan X min Qx kali 1 per 2X. Nah, ditinjau sejarak X di kanan F. Maka X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 3,4 karena jaraknya 3,4 ini. Nah, kita tinjau di X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3, lalu X sama dengan 3,4. Didapatkan hasil-hasil berikut. Nanti hasil di X sama dengan 3,4 akan sama dengan MD, yaitu 0 kN. Maka perhitungannya sudah betul. Oke, yang terakhir kita disuruh menghitung gaya normal N. Nah, gaya normal N yaitu NA sama dengan NE sama dengan NB sama dengan NF sama dengan NC sama dengan ND sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena tidak ada beban atau gaya horizontal. Oke, teman-teman, berikut hasil perhitungannya. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita udah dapat hasil-hasil perhitungan dari gaya lintang, momen, dan normal. Nah, sekarang kita buat gambarnya. Nah, ini di sini aku tulis lagi soalnya dan jarak-jaraknya biar untuk memudahkan penggambaran. Nah, yang pertama kita gambar gaya lintang. Nah, di sini aku udah gambar. Yang di atas ini plus, yang di bawah ini minus. Nah, untuk gaya yang plus yaitu kita arsir dengan arsiran
vertikal. Kalau yang min itu kita arsir dengan arsiran horizontal. Oke, kita di sini aku pakai skala jarak 1 cm sama dengan 1 meter dan skala gaya 1 cm sama dengan 1 kN. Oke, mungkin udah pada paham ya, easy banget kan untuk penggambaran ini karena dari semester 1 nih kita udah belajar. Oke, next ke gaya momen. Kita masukkan semua hasil-hasil yang udah didapat di perhitungan. Nah, bedanya kalau di gaya momen, yang min yang di atas, lalu hasil yang plus itu yang di bawah. Nah, sama kayak tadi, kalau minus itu arsirannya horizontal, kalau plus itu vertikal. Skala jarak dan skala gayanya sama bidang D tadi. Oke. Nah, untuk bidang N karena gayanya 0 ya, nggak ada penggambarannya karena nanti hasilnya hanya lurus doang. Oke, sekian teman-teman. Kalau untuk gambarnya bisa dilihat lagi. Ini gambarnya. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku dan makasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa juga untuk doakan supaya nilai UASku bagus. Dan satu lagi, jangan lupa follow dosen terkece kita yang memberikan tugas ini, yaitu Pak Soleh. Nanti linknya akan aku taruh di bawah ini. Jangan lupa follow karena banyak banget ilmu tentang teknik sipilan yang ada di akun YouTube dosen kita ini. Oke, see you guys.